مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga atas izinnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Virtual Sandat Ramadan SMA Rimba Madya tahun 2020 atau 1441 Hijriah diadakan kali ini secara tidak langsung, melainkan dengan cara online atau melalui video. Kenapa? Karena di tengah pandemik yang dialami oleh bangsa Indonesia khususnya dan umumnya oleh seluruh negara di dunia, yaitu dengan adanya wabah corona atau COVID-19. Tema Virtual Sanlat Ramadan SMA Rimba Madya tahun 2020 kali ini adalah Ramadan untuk menambah bekal di akhirat. Insya Allah nanti tema ini akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Islahuddin Hanif SPDI. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada halangan ya dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan kali ini ya. Pak Andri sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini penuh dengan keimanan, penuh dengan kerasa khawatiran terhadap wabah yang menyerang di negara kita ini. Untuk itu nanti mungkin Pak Ustadz bisa memberikan nasihat kepada para peserta didik kita atau pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Untuk itu nanti Pak Ustadz, tema Virtual Sanlat Ramadan ini adalah Ramadan untuk menambah bekal di akhirat. Pada Pak Ustadz, mungkin bisa dimulai untuk tausiahnya. Terima kasih Bapak Andri. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana al-aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imamah wa ja'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Yang antara nikmat itu kita dapat berkumpul atau hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin tahunan kita yang pada tahun ini dengan cara online, yaitu Sanlat Ramadan.
Oleh karena itu di hari kedua ini saya mendapatkan tema tentang Ramadan untuk menambah bekal di akhirat. Bukan begitu Betul, Pak? Pak Ustadz, betul sekali. Sedikitnya akan saya paparkan apa sih itu bekal dan seberapa penting bekal buat kita di akhirat nanti. Nanti kita akan tahu dari bekal itu apakah cukup untuk sampai di tujuan akhir atau tidak. Nanti biar kita koreksi diri kita masing-masing. Masya Allah, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Beberapa ayat di dalam Al-Quran mengatakan, Allah berkata bahwa ibadah itu adalah perlombaan. Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau ibadah itu satuannya adalah perlombaan, lalu bagaimana dengan bulan yang disebut Ramadan yang isinya adalah banyak bermacam-macam varian ibadah? Di bulan ini banyak ibadah-ibadah yang bakal dilipat gandakan pahalanya jika kita mengerjakan. Oleh karena itu pada bulan inilah dimana kita pantang menyerah atau lemah dalam mencari bekal. Karena bekal itu penting. Maka bulan ini setiap apa yang kita kerjakan dalam kebaikan akan dilipat gandakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di safina fa innal bahra amik wa huzizada kamila fa inna safara bait wa khafifil himla fa innal aqabata qaut. Jadi di safina fa innal bahra amik. Kata Nabi, perbaharuilah perahumu karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Lalu dalil yang keduanya, wa huzizada kamila fa inna safara bait. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang kau tempuh masih teramat jauh. Artinya apa? Kalau perjalanan jauh, kita membutuhkan bekal yang sangat banyak. Orang yang melaksanakan perjalanan jauh dengan tanpa membawa bekal, orang itu bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Yang mana berhasil belum tentu, tapi sengsara sudah pasti. Pasti. Lalu dalil yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqabata qaud. Kata Nabi, ringankanlah bebanmu. Artinya ringankan beban dosamu, karena kalau terlalu banyak dosa yang kau bawa, itu akan menyulitkanmu di dalam menuju perjalanan nanti. Bekal yang kita bawa harus banyak, bukan beban yang harus dibawa. Betul, Pak Ustaz. Karena ini yang menjadikan bekal kita pada bulan Ramadan ini. Penting ini bekal. Apa sih bekal itu maknanya? Hadirin yang dirahmati Allah, kita ini masih dalam tahap ketiga perjalanan akhirat kita. Karena perjalanan kita masih amat sangat panjang. Biar saya contohkan sedikit. Oke. Pertama, sebelum kita ada di bumi, kita ada di namanya alam ruh. Di mana pada waktu itu semua makhluk masih dalam keadaan ruh. Dari alam ruh, nanti baru kita masuk kepada alam kandungan. Oke. Kapan alam ruh ditiupkan kepada alam kandungan? Hadis mengatakan bahwa alam ruh dimasukkan kepada kandungan yaitu pada 120 hari atau 4 bulan. Maka ketika usia kandungan sudah mencapai 4 bulan, Allah tiupkan ruh ke dalam kandungan seorang ibu, bukan seorang ayah. Karena seorang ayah nggak mungkin ngandung. Betul, Pak Ustaz. Benar ya? Nggak salah. Dari mana kalau seandainya orang ayah mengandung, Pak Ustaz? Repot saya nanti. Bahaya. Di alam kandungan ini berapa lama kita? Berapa lama kita di alam kandungan? 4 bulan? 9 bulan? 9 bulan. Kita 9 bulan lamanya di alam kandungan. Ada yang lebih? Ada yang 10 bulan. Bahkan ada yang 11 bulan. Ada yang bahkan kurang dari 9 bulan di alam kandungan. Orang-orang yang lahir, mohon maaf, prematur, dia di bawah 9 bulan, 8 bulan. Dari alam kandungan, di sini kita belum dihitung. Perbuatan baik kita, perbuatan dosa kita belum dihitung di sini. Tidak ada hitungan pada waktu itu. Lalu kita masuk kepada perjalanan selanjutnya.
alam dunia. Disinilah dimulai perbekalan kita. Disinilah mulai di start. Apa yang akan kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan ada ganjarannya. Baiknya dapat pahala, buruknya mendapatkan dosa. Kapan itu hitungannya? Hitungannya adalah ketika seseorang sudah memasuki masa balik. Maka itu akan dihitung. Pertanyaannya, berapa lama kita di alam dunia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita melihat gambaran patokan umat Nabi Muhammad adalah kepada umur Nabi Muhammad, yaitu 63 tahun. Jadi bagi kalian atau bagi bapak-bapak atau bagi kakek-kakek yang sekarang umurnya 60 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 3 tahun lagi Pak Ustaz jatahnya. Lalu bagi yang umurnya sekarang 62 tahun 11 bulan, berapa bulan lagi? 1 bulan lagi. Nggak usah ada pantangan. Apa aja makan. Nggak usah ada pantangan, sebulan lagi soalnya. Karena patokan kita adalah umur Nabi 63 tahun. Lalu bagaimana Pak Islam kalau dia umurnya lebih dari 63 tahun? Artinya orang itu dikasih bonus sama Allah untuk tetap beribadah kepada Allah. Bukan berarti umurnya lebih dari 63 tahun tapi malah menurun ibadahnya. Bahkan nauzubillah lupa dengan agamanya. Masya Allah. Lalu bagaimana Pak Islam dengan dia yang umurnya nggak sampai 63 tahun? Berarti Allah lebih sayang kepada dia, ditarik lebih dulu daripada dia hidup untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kita kembali kepada hadis yang awal tadi. Jadi di safina fa innal bahr amik. Perbaharuilah kapalmu karena gelombang menuju akhirat sangat besar. Maka disinilah kita harus perbarui kapal kita. Wa huzizada kamila fa inna safara ba'id. Perbanyak bekalmu karena jalan yang kau tempuh masih teramat jauh. Iya. Mohon maaf Pak Moderator, biar saya tulis dulu perjalanannya, biar kita kelihatan berapa jauh perjalanan kita lagi. Dari alam dunia kita nanti ada namanya alam kubur. Alam berikut yang akan kita alami. Iya. Setelah dari alam kubur nanti kita masuk kepada tiupan sangkakala. Atau kiamat. Inilah yang ditakuti manusia sebenarnya. Setelah itu yaumil ba'as atau hari kebangkitan. Apa Ustaz kurang huruf R itu? Oh iya. Setelah hari kebangkitan semuanya digiring kepada mahsyar. Dari mahsyar kita menunggu yang namanya syafaat. Bisyafaat dihisab. Yaumil hisab. Bishisab penyerahan catatan amal. Setelah itu ditimbang, yaitu mizan. Yaumil mizan. Bisa timbang, kita nanti Penentuan. sebelum penentuan nanti kita diiming-imingi. Ada di sini namanya telaga. Sebelum masuk kepada syirat. Apa? Syiratul Mustaqim. Jembatan. Nanti disinilah finalnya. Ada surga, ada Neraka. hadirin yang dirahmati Allah. Tadi kita sedang di alam dunia. Seberapa pentinglah alam dunia di sini? Wa khafifil himla fa innal aqabata taqaw. Wa khuzizada kamila fa inna safara ba'id. Perbanyak bekalmu karena jalan yang kau tempuh masih teramat jauh. Sekarang kita baru di nomor berapa? Di nomor 3 alam Baru di dunia. titik ketiga. 3. Sedangkan masih beberapa titik lagi perjalanan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10 titik lagi. Untuk mencapai final surga dan neraka ya. Artinya kita membutuhkan bekal yang sangat banyak di alam dunia ini untuk mampu sampai di garis final akhir. Sekarang pilihannya adalah di alam dunia. Tujuan kalian mau di surga atau di neraka. Dan itu patokannya adalah seberapa banyak bekal yang telah kita siapkan di alam dunia.
Karena disinilah yang amat sangat penting. Mari kita tabungkan bekal kita untuk perjalanan yang akhir. Dari alam dunia kita masuk kepada alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Kalau umur Nabi Muhammad 63 tahun Pak Ustadz. Di alam kubur. Di alam kuburnya Kita, sampai menunggu kiamat. Benar Pak Andri. Di alam kubur kita tidak ada yang tahu berapa lama kita di sana. Yang pasti kita tidak akan dibangunkan selama sangkakala belum ditiupkan. Artinya orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai saat ini kalau sangkakala belum ditiupkan, maka dia hanya menunggu. Itu pun bagi amalnya yang bagus. Bagus, bagi ya. Tapi bagi dia yang amalnya buruk, maka kerjaannya di alam kubur disiksa, dijitak, digeplak, dibotak, dipitak dan lain-lain lah. Dipitak. Kan Pak Andri suka mintakin murid tuh. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Murid kita itu rapi semua. Alhamdulillah. Kita nggak ada yang tahu berapa lama kita di sini. Yang pasti bagi dia yang amalnya bagus, dia hanya tidur. Nanti bangun-bangun, udah kiamat nih. Bagi dia yang amalnya bagus. Tapi bagi dia yang amalnya buruk, nanti wallahu alam na'udzubillah. Saya pernah lihat video di YouTube, wallahu alam benar atau tidak. Ada seorang jenazah baru dimasukkan ke dalam kubur, ketika ada ingin diotopsi, 2 jam kemudian diangkat, itu mayatnya sudah bonyok-bonyok. Ya, mata biru, hidung keluar darah, panas dalam dan lain-lain lah. Kayak yang tawuran dong. Itu baru 2 jam, Pak. Baru 2 jam ya. Apalagi bagi dia yang sudah bertahun-tahun lalu tidak punya amal di dunia, maka na'udzubillah, siksaan apa yang dia dapat di dalam kubur. Hadis mengatakan, barang siapa selamat di alam kubur, maka mudahlah ia menuju jenjang berikutnya. Tapi barang siapa terpelosok di dalamnya, maka sulitlah ia menuju jenjang berikutnya. Artinya, bagi siapa yang selamat dari alam kubur, maka dia mudah menuju jalan selanjutnya. Tapi barang siapa yang terpelosok di dalamnya, barang siapa yang kena hukum di dalamnya, maka kemungkinan besar kena hukum lagi di perjalanan selanjutnya. Karena di sini penting. Makanya ketika ini udah lewat, kalian adalah mulai. Kubur ini adalah tempat pertama dari banyaknya tempat-tempat yang ada di akhirat. Dan kubur juga merupakan tempat terakhir dari banyaknya tempat-tempat yang ada di dunia. Benar tidak? Betul, Ustaz. Di dunia tempat terakhir kita adalah kubur. Iya. Di akhirat tempat pertama kita adalah kuburan. Karena di sinilah patokannya. Kalau kalian sudah kena di sini hukuman, jangan harap di sini bisa lolos. Makanya barang siapa yang selamat jalan kubur, maka mudahlah ia menuju jenjang berikutnya. Lalu yang selanjutnya, titik selanjutnya adalah tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan tiupannya 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Nanti, na'udzubillah min dzalik, ketika sangkakala ditiupkan, semua makhluk yang bernama hidup itu panik. Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan bunyinya la ilaha illallah, ada yang mengatakan Allahu Akbar. Jadi nggak ada ya di mindset kita tentang sangkakala bunyinya tetot-tetot, itu nggak ada. Trompet itu Pak Ustaz, bukan sangkakala itu. Jadi nggak ada bunyi sangkakala yang seperti itu. Jadi ketika tiupan pertama, semua makhluk pada waktu itu panik mendengar itu. Ada bapak-bapak jaga warung dengar suara itu, tutup warung, berangkat ke masjid, buka Al-Quran sudah tidak ada hurufnya. Ada ibu-ibu dengar suara itu lagi diusuin, anaknya dibanting pergi ke masjid. Binatang pun takut dengan suara itu. Semua makhluk yang bernama hidup takut. Lalu akhirnya di tiupan yang kedua, semua makhluk mati. Planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, air di laut tumpah ke daratan, wallahu alam, semua akan hancur. Semua makhluk yang bernama hidup pada waktu itu mati. Semua makhluk pada waktu itu semua mati. Termaksud malaikat pun mati. Mati semua malaikat. Lalu Allah patroli Allah, dilihat. Lalu Allah berseru, limanil mulkul yaum, wahai mana penguasa pada hari ini? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Mana orang-orang dulu yang di dunia mengaku Tuhan? Muncul kalau kau memang Tuhan. Nggak ada yang jawab, Pak. Iya. Karena semua sudah mati. Iya, bagaimana jawab, Ustaz? Iya, udah mati semua. Oh, iya. Lalu Allah berkata, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain
aku. Allah sombong pada waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas dan wajar, karena hadis qudsi mengatakan al-kibriya'u libas. Sombong itu pakaianku, hanya aku yang pantas pakai. Kamu manusia enggak pantas pakai pakaianku. Betul, betul. Siapa sangka kalah. Nah, setelah itu yang pertama dibangkitkan bukan kita, tapi malah malaikat. Diatur tuh panitia akhirat siapa aja. Ada panitia Ada aja. panitianya. Oh, iya. Yang jaga pintu surga siapa? Iya. Jaga pintu neraka siapa? Iya. Main marawis nyambut tamu siapa? Bisa aja malaikat main marawis ya. Nyambut tamu kan nanti banyak bakalan nanti tamu. Nanti yang pertama dibangkitkan adalah malaikat. Lalu Allah berkata, Malik, siapkan neraka. Aku ingin bakar orang-orang di dunia yang durhaka kepada orang tuanya. Aku ingin bakar orang-orang di dunia yang hartanya dijalankan di jalan yang salah. Aku ingin bakar orang-orang di dunia yang selalu meninggalkan kewajibannya. Siapkan neraka, aku bakar orang seperti itu. Lalu Allah berkata kepada Ridwan, Ridwan, siapkan surga. Aku ingin balas orang-orang di dunia yang hartanya dijalankan di jalan yang benar. Kepada orang tua dia taat, segala kewajibannya dilakukan. Siapkan surga, aku balas orang seperti itu. Lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril dan Mikail, Jibril, Mikail, kau pergi ke surga, ambil kendaraan bernama Buraq, turun ke bumi, bangunkan kekasihku Muhammad. Saya ulangi, Jibril, Mikail, kau pergi ke surga, ambil kendaraan bernama Buraq, turun ke bumi, bangunkan kekasihku Muhammad. Tahu Buraq ya Pak Andi? Ya, kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad Ya, ketika benar. Isra Mi'raj. Buraq itu adalah kendaraan Nabi Muhammad yang dipakai ketika Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Sidratul Muntaha. Muntaha. Yang dimana riwayat menyatakan bahwa kecepatan itu mengalahi cahaya. Jadi kalau kita naik itu, tulang kita ketinggalan. Ketinggalan, kayak kalau cemen aja Pak Ustaz itu. Saking cepatnya itu Buraq Pak. Makanya turun tuh Jibril dan Mikail turun ke bumi. Allah, pada waktu itu bumi sudah sedang hancur-hancurnya karena tiupan sangkakala. Karena bekas kiamat, bumi hancur pada itu. Sedangkan Jibril dan Mikail suruh cari Nabi Muhammad, suruh ngebangunin. Jangan kata cari kuburan pada waktu itu, cari Bogor nggak ketemu Pak. Udah hancur itu bumi. Udah nggak tahu kemana itu Bogor ya. Nggak kelihatan. Lalu Jibril sujud meminta pertolongan. Lalu timbul cahaya keluar. Oh, itu kubur Nabi Muhammad. Karena nggak mungkin kubur Parian kayak gitu. Mudah-mudahan Parian nonton ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak nonton. Nanti saya diomelin. Timbul cahaya, terbuka kubur Nabi Muhammad. Qum ya Muhammad, bangun Nabi Muhammad. Masya Allah. Riwayat menyatakan Nabi Muhammad bangun dari kubur seperti orang bangun dari tidur. Masya Artinya Allah. seperti orang tidak punya dosa. Masya Allah. Padahal kalau kita baca-baca kisah-kisah di hari kiamat nanti, ketika orang dibangunkan di yaumil ba'ats, hari pembangkitan, itu bagaimana amal dia. Jadi nanti dibangunkan ketika hari pembangkitan, ada orang yang bonyok-bonyok di mata, ada yang diseret, ada yang giginya bolong-bolong, nggak gosok gigi mungkin. Oh, bukan, dipukul maksudnya. Habis dipukul. Jadi bagaimana amal dia ketika di dunia. Tapi Nabi Muhammad bangun dari kubur seperti orang dari bangun tidur, nggak punya dosa. Menengok ke kanan Jibril, menengok ke kiri Mikail. Lalu Nabi berkata, Ayu yaumin hadza ya Jibril. Ini hari apa Jibril? Hadza ma wa'ada rahmah. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat. Ini hari kiamat Jibril. Terus kalau ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana? Masya Allah. Belum pernah saya temukan di muka bumi ada pemimpin yang begitu cinta kepada umatnya. Dari dunia sampai akhirat dia bela kita. Dari dunia sampai akhirat dia perhatian kepada kita. Tahu hari sudah kiamat, bangun dari kubur, yang pertama ditanyakan adalah umat saya mana? Ya Allah. Kalau saya, istri saya mana? Rumah saya mana? Ceritanya. Masya Allah Nabi Muhammad. Saya diperintahkan Allah untuk membawa kamu ke surga. Perintah Allah, ya berangkat. Perintah Allah.
berangkat naik buruk. Jadi di surga sudah ada siapa? Sudah ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah sampai duluan melalui jalur prestasi. Ekspres. Ya, nggak lewat sini, langsung jalur prestasi. Itu namanya jalur VIP itu. Sudah ada siapa di surga? Ada Nabi Muhammad. Nah, lalu ditiuplah sangkakala yang ketiga. Semua makhluk yang bernama hidup bangkit pada waktu itu. Dibangkitkan semua. Digiring ke padang Mahsyar. Ada yang diseret, ada yang diseret palanya di bawah, kakinya di atas, atau sebaliknya. Dan di padang mahsyar ini, Allahu Akbar, saya nggak bisa ngebayangkan Pak. Di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dikumpulkan dalam satu tempat. Kalau kita baca jumlah manusia pada saat ini itu kurang lebih 7 miliar. Cina dan India itu udah 2,5 miliar. Cina 1,5 miliar, India 1 miliar. Itu dua negara kalau kencing bareng banjir tuh. Jadi banyak itu. Lalu bagaimana dengan padang mahsyar? Di mana semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan dalam satu tempat. Dan ingat, tidak ada yang menggunakan sehelai benang pun. Artinya semuanya telanjang. Apakah ada yang peduli dengan nafsu? Tidak ada. Karena pada waktu itu semuanya panik, memikirkan dosanya, memikirkan amalnya, atau memikirkan bekalnya cukup atau tidak sampai di akhir nanti. Karena di sini penting. Lalu nanti di sini pojok-pojok banyak orang yang kumpul, bingung mau cari pertolongan ke siapa lagi. Iya. Ada orang yang ngomong seperti ini. Kita mau disidang nih di hadapan Allah. Terus kita harus cari pertolongan ke siapa? Klinik Tongpang. Ada gak? Klinik 24 jam. Ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan bapak namanya kita. Lalu berangkat semuanya manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam. Ya Adam, antal abal bashar. Wahai Adam, kamu adalah bapaknya para manusia. Berikanlah kami pertolongan. Oh, tidak bisa. Saya mempunyai satu dosa, yaitu memakan buah khuldi. Berangkat ke Nabi Nuh nolak. Berangkat ke Musa, Nabi Musa nolak. Akhirnya umat manusia pada waktu terpontang-panting, bingung cari pertolongan ke siapa lagi. Lalu ketika kita semua sedang bingung, panik cari pertolongan kemana lagi, ternyata di surga ada siapa di surga? Ada Nabi Muhammad. Di surga Nabi Muhammad lagi murung, bete, asem mukanya, bingung kayak orang gak betah. Gak ada yang nemenin kayaknya. Wah, ditanya dong sama yang punya surga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad, nggak enak ya di surga. Ini bahasa kita ini mah. Nah, iya. Labbaik ya Allah. Enak di surga. Nggak betah di surga. Betah ya Allah. Terus kenapa kamu murung? Saya mikirin umat saya ya Allah. Umat saya gimana? Iya, saya sih enak. Kursi empuk, mobil dinas dapat, gaji cukup. Umat saya gimana? Terus kamu mau gimana? Izin ya Allah, saya ingin izin turun melihat umat saya. Akhirnya diizinkan, turunlah Nabi Muhammad, dan di sini disebut syafaat. Syafaat itu kayak gini Pak Andri. Saya simpel aja ya, biar cepat. Syafaat itu seperti ini. Saya ingin buka usaha. Modal yang harus dikeluarkan 20 juta. Tapi saya cuma punya 15 juta. Berarti kurang berapa? 5 juta. Nah, 5 jutanya itu syafaat. Artinya yang dapat syafaat itu adalah orang yang mempunyai modal. Yang dapat tambelan adalah orang yang punya sarung. Iya. Yang gak punya sarung, apa yang mau ditambel? Iya. Paham ya? Artinya ketika di dunia kita punya bekal, pernah berselawat ke Nabi, itu adalah bekal kita. Setelah itu dihisap kita. Habis dari dihisap, kita langsung aja Pak Andi. Ya. Dari hisap, lalu diserahkan catatan amal kita, lalu ditimbang. Nah, di sini ditimbang. Ketika ditimbang ternyata lebih banyak perbuatan buruk, maka tugasnya syafaat memberatkan amal baik. Artinya biar kita mendapatkan pahala lebih banyak karena adanya syafaat di timbangan di sini. Dari mizan, lalu kita sebelum nyampe Shiratal Mustaqim nanti lagi digiring, kita ngelewatin di sana ada namanya telaga Haud. Telaga ini riwayat mengatakan barang siapa yang minum air dari sini maka tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Namanya telaga Haud. Telaga Haud. Bukan haus ya, Haud. Lalu kita ke Shiratal Mustaqim. Barang siapa yang bisa melewatinya, maka dia akan datang ke surga. Tapi barang siapa yang jatuh atau nyemplung, nyungsep, jungkir balik, maka dia akan ke neraka. Dan jangan salah, ketika kita menyeberang Shiratal Mustaqim, riwayat mengatakan ada yang dia nyeberangnya secepat kilat,
ada yang jalannya tertatih-tatih, ada yang merangkang tapi sampai, ada yang jalannya so pede udah cepet tiba-tiba nyampe tengah, ada yang ganggu, yaitu orang yang pernah dizolimi ketika di dunia. Maka goyang-goyang jembatannya. Ayo mau lewat mana kamu? Maka belum tentu kita. Oleh karena itu bekal penting agar kita sampai kepada tujuan akhir kita. Dan di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk menambah bekal kita sebanyak-banyaknya. Saya kira cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu pasti datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada ingin pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Insya Allah jika sempat akan dibalas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian virtual sanad Ramadan ini sangat-sangat menarik sekali. Terima kasih Bang. Karena ini adalah tujuan akhir daripada hidup kita nanti. Apa yang kita lakukan di dunia itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Karena bekal yang akan kita bawa itu harus banyak, bukan beban yang banyak, tetapi bekal yang harus banyak. Nanti supaya mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti kita selamat nih sampai ke tempat yang paling menyenangkan di akhirat. Oke, karena dari skema ini, diagram ini yang Pak Ustadz gambarkan, perjalanan kita ini 10 poin lagi. Masih jauh panjang. ini. Masih panjang. Belum di alam kubur, menunggu lama untuk kiamat. Ya Allah ya Rabbi. Apalagi kalau di alam kubur, jangan sampai kita bonyok-bonyok Ustadz. Jadi makanya nanti berciri ketika yaumil ba'as, ketika ada yang bonyok-bonyok berarti dia kena udah. Alhamdulillah kita jangan sampai ya Ustadz. Auzubillah min dzalik. Karena ketika kita dibangkitkan, mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan baik, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diringankan dalam mizannya, diberatkan dalam pahalanya, menuju tempat yang paling menyenangkan di akhirat nanti, yaitu surga. Sebagaimana ketika baginda Rasulullah dibangkitkan, kemudian ditempatkan langsung di surga melalui jalur VIP. Melalui buruk itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, melebihi kecepatan cahaya, Pak Ustadz ya. Masya Allah, kalau kita naik buruk itu ketinggalan tulang di belakang ya Pak Ustadz. Saking cepatnya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Hanif Islahuddin SPD ini mendapatkan hikmah. Artinya di bulan suci Ramadan ini untuk menambah bekal di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak bekal kita nanti agar kehidupan di akhirat menjadi kehidupan yang menyenangkan dan bahagia. Sebelum ditutup, kiranya kepada Pak Ustadz untuk membacakan doa. Mudah-mudahan bencana yang kita alami sekarang ini segera berakhir dan kita lebih khusyuk lagi dalam melaksanakan ibadah. Oke, mari kita bersenak berdoa. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan tertentunya, dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril aqibah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujabbiha min jamil ahwali wal afat wa taqina biha jamil hajat wa tutahhina biha indah kala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma asrah bil Qur'an sudurana wa yashrih bi umurana wa azim bi uzurana wa hasin bi akhlaqana wa washi bi arzaqana wa nawwir bi kuburana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian virtual Sanad Ramadan SMA Rimba Madya tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Kita akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد